Selamat siang dok. Mari Bu, Mbak, Kakak dulu. Selamat siang. Perkenalkan saya Dokter Risti, dokter yang jaga pada hari ini. Saya dengan Ibu dan Mbak siapa? Saya Wawa dok. Ini saya bawa ibu saya, Ibu Ulfi dok. Iya dokter. Selamat siang Ibu Ulfi. Dokter. Iya. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Jadi gini dok, ibu ini belakangan sulit dok tidurnya, terbangun-bangun terus dok. Sama ibu ini bawaannya tuh seperti khawatir gitu dok. Saya juga nggak tahu ibu ini kenapa dok. Sama bawaannya itu takut, cemas gitu dok. Gitu. Sudah berapa lama ya Mbak ya seperti ini? Kira-kira 6 bulan deh bu. Sekitar 6 bulan dok. Ibu itu mulai ada keluhan seperti itu. Selama 6 bulan ini pernah dibawa ke dokter? Sebelumnya pernah dok, karena ibu ini kan rutin buat berobat kencing manis sama darah tinggi. Kurang lebih ibu ini udah sekitar 10 tahun ada kencing manis sama darah tinggi, sama rutin kontrol juga dok ibu. Minum obat juga rutin. Tapi kemarin saya tanya ke dokter penyakit dalam, katanya kondisi ibu ini bagus dok, gak ada masalah. Saran dari beliau buat periksa ke dokter hari ini gitu. Nanti dari dokter penyakit dalamnya yang menyarankan ke sini. Betul, dokter. Baik, terima kasih informasinya ya Mbak Wawa. Sekarang saya mau ngobrol dengan Bu Ulfi dulu. Iya, Bu Ulfi, gimana kabarnya hari ini? Ya seperti ini dokter. Seperti ini itu seperti apa Ibu? Bisa diceritakan ke saya? Ya itu dok, saya tuh susah tidur. Kalau mau tidur tuh pikirannya tuh aneh-aneh, kayak aduh nggak karuan gitu dok pikiran saya. Pikiran aneh-aneh itu seperti apa Ibu? Bisa diceritakan lagi? Jadi dok, saya kan suka baca grup WA itu loh dok. Nah di grup WA itu yang saya baca tuh banyak yang meninggal karena COVID. Jadi saya kepikiran, misalnya saya yang kena COVID terus meninggal gimana? Terus misalnya anak-anak saya atau cucu-cucu saya yang kena COVID tuh, terus kalau meninggal gimana gitu loh dok. Saya juga kepikiran, misalnya anak saya keluar rumah, terus misalnya kecelakaan kayak gitu, aduh takut saya dok. Pikirannya jadi kemana-mana gitu ya Bu ya? Iya dokter, bener dokter. Jadi sampai mengganggu tidur sama aktivitasnya seperti itu? Iya betul. Kalau pas seperti itu, yang dilakukan Bu Ulfi itu ngapain untuk mengurangi rasa atau pikiran-pikirannya yang macam-macam itu? Ya saya ini sih ya dok ya, zikir biasanya ya, berdoa. Kadang yo nek nggak bisa tidur itu saya tahajud. Terus saya duha kalau pagi-pagi, kalau misalnya udah itu kayak gitu dok. Tapi setelah berdoa, berzikir, pikirannya tuh ya kayak gitu lagi dok. Jadi balik lagi gitu ya Bu Iya. ya? Tuh pusing saya dok, beneran deh. Ya udah bagus ya Bu ya, Ibu berzikir, berdoa itu sama ibadahnya dipersering itu sebenarnya sudah bagus sekali. Ini juga salah satu usaha mengurangi pikiran-pikiran negatif gitu ya. Nah tapi karena ini mungkin selain keluhan yang tadi sulit tidur, itu kalau misalkan pas pikiran sulit, pikiran aneh-aneh kemana-mana, itu ada keluhan lain nggak Ibu? Seperti mungkin dadanya berdebar-debar atau seperti apa gitu? Ada dok. Jadi misalnya saya habis isya kan pengennya tidur ya. Nah kalau pas tidur terus sepi gitu kan di ruangan. Nah itu tuh saya tuh mikirnya macem-macem. Mulai dari COVID, terus meninggal, terus anak-anak saya gimana, cucu-cucu saya gimana. Terus tiba-tiba tangan saya ini loh dok, basah gitu loh dok. Basah, terus deg-degan gitu rasanya tuh. Kayak apa saya ini sakit jantung gitu. Terus misalnya saya tidur, saya kena jantung, terus saya sendirian kan dok di rumah. Itu gimana gitu loh dok. Sampai nggak bisa dok saya ngontrolnya dok.
mesti perasaannya tidak nyaman ya Bu. Ya kami tahu kalau perasaan seperti itu mesti Bu Ulfi merasa tidak nyaman gitu. Tapi ini kemarin tadi sudah ceritakan Mbak Wawa kalau udah ke dokter ya Bu ya. Udah periksa apa saja oleh dokternya? Kemarin tuh saya tuh ke dokter kan karena saya punya sakit gula dok, sudah 10 tahun sama darah tinggi. Nah itu saya diperiksa yang di apa tuh namanya? Oh, di rekam jantung. Iya, rekam jantung. Iya. Terus di tensi, dicek-cek gula, terus di apa tuh namanya ya? Yang dimasukin ke mulut kopi. Oh, apa endoskopi. Nah iya, endoskopi Iya. karena saya tuh rasanya dada saya enggak enak sekali. Cuman ya kata dokternya kemarin normal ya. Iya. Nanti alhamdulillah ya berarti penyakitnya bukan penyakit yang berat ya. Jadi kan dari pemeriksaan tadi kan sudah macam-macam sudah komplit Ibu tadi ada dari pemeriksaan di tensi, cek labnya juga sudah, ada rekam jantung dan juga sampai pemeriksaan endoskopi alhamdulillah bagus. Sama ini dok kemarin tuh sempat di apa tuh namanya yang dioles-oles. Di USG. Iya di USG juga. Oh, sampai juga di USG hasilnya bagus. Bagus. Alhamdulillah. Nah, setelah tahu hasilnya bagus, itu gimana perasaannya Bu Ulfi? Perasaan saya, ya alhamdulillah. Berarti kan bukan jantung ya dok ya. Iya. Tapi balik lagi, kalau misalnya saya kepikiran yang aneh-aneh, yang negatif-negatif gitu tuh, saya ya deg-degan lagi, tangan saya basah lagi gitu loh dok. Berarti kayak berulang terus siklusnya gitu. Iya benar dokter. Oh ya. Nanti kita pelan-pelan ya Bu ya, kita ceritakan masalahnya Ibu pelan-pelan nanti ke saya. Nanti kita juga menggali lebih lagi sebenarnya awalnya itu seperti apa kok bisa jadi Bu Ulfi seperti ini gitu. Tadi Bu Ulfi kan cerita kalau di rumah itu sepi. Maaf kalau di rumah sebenarnya Ibu tinggal dengan siapa? Oh, jadi gini dok, saya kan sudah 5 tahun ini pensiun. Sebelumnya saya tuh ngajar di SMA. Nah 5 tahun ini ya saya cuma di rumah saja. Biasanya berkebun di depan, terus kadang juga ikut pengajian biasanya sama para pensiun yang lain itu. Nah cuman sejak pandemi ini ya saya di rumah saja dokter, nggak berani saya kemana-mana. Ya itu kerjaan saya kalau nggak nonton TV sama rewangnya saya itu, atau saya lihat-lihat berita WA itu loh dok. Di WA grup itu banyak banget, takut saya dok. Kalau di rumah temennya berarti cuma rewangnya saja Ibu? Iya dokter. Rewang saya tuh dari pagi Siwati itu sampai jam 4 sore. Nah karena kan bapaknya Wawa ini kan sudah 3 tahun nggak ada. Jadi ya saya sendiri. Anak saya tuh ada 3. Yang pertama itu kerja sama kerja sama tinggalnya tuh di Jakarta. Yang kedua ikut suaminya di Palembang. Nah yang ketiga ini si Wawa ini. Cuman ya beda rumah karena udah keluarga ya, sudah berkeluarga. Cuman ya masih satu desa gitu dokter, tidak jauh. Jadi semenjak pensiun ini jadi perasaan Bu Ulfi itu jadi ini lebih sensitif gitu ya Bu ya, karena sendirian di rumah, kurang ada temen seperti itu. Iya benar dokter. Nah setelah sebelum keluhan yang saat ini sampai Ibu tadi mengatakan nggak bisa menangkalnya, nah sebelum sekarang ini pernah nggak Bu Ulfi mengalami keluhan yang serupa? Pernah dok, waktu saya awal-awal pensiun itu, tapi ya bisa dok, saya masih bisa tidur setelah itu. Nggak sampai mengganggu aktivitas sama tidur gitu enggak, dulu ya Bu ya? Enggak, masih bisa dok. Kalau dulu itu kok bisa masih tidur gitu, yang dilakukan selain zikir dan doa yang tadi diceritakan apa? Saya ikut ini dok, dari puskesmas itu loh, posyandu lansia. Nah itu kan dicetak-cetak ini loh. Cek gula darah tiap bulan. Cek gula darah itu. Jadi kadang ada dokternya, ada perawatnya yang ngasih edukasi gitu ke kami, terus ngobrol sama-sama lansia Pak dok. Nah itu, tapi ya sekarang karena pandemi sudah tidak ada dokter.
Jadi benar-benar tidak ada kegiatan saya dok. Oh, berarti bagus sekali ya dulu Ibu sudah ikut grup yang lansia, senamnya, terus juga di aktif di pengajian juga. Itu sebenarnya sudah memang salah satu cara untuk mengatasi kecemasan. Tapi kalau pas tidak pandemi ya Bu ya. Nah, mungkin sekarang alternatifnya kalau saya sarankan tadi untuk zikir dan berdoa itu tetap dilakukan ya Bu ya, itu sudah bagus. Nah, tapi kalau saran saya, Ibu misalkan nih zikir, satu kalimat zikir, misalkan astagfirullah, itu Ibu dalami artinya. Jadi iya, misalkan aku mohon ampun kepada Allah, nah itu Ibu resapi. Jadi apa yang Ibu baca, Ibu amalkan itu masuk ke dalam pikiran Ibu, bikin Ibu tenang, seperti itu. Kalau misalkan juga membaca Quran itu tidak usah ditarget, oh satu hari saya harus 1 juz, itu tidak perlu, tetapi mungkin cukup perlu 1 ayat saja yang nanti dibaca artinya. Nah itu nanti siapa tahu pas ayatnya itu bisa memberikan ketenangan ke hati Ibu, seperti itu. Terus yang kedua tadi sebenarnya sudah bagus sekali, saya senang dengarnya Ibu sudah ikut senam lansia seperti itu ya, terus juga ikut pengajian. Nah ini nanti mungkin saya minta bantuannya Mbak Wawa ya, nanti mungkin minta koordinasi ke grup posyandu lansianya, mungkin karena sekarang sudah ada aplikasi yang lain-lainnya yang bisa bertemu secara online seperti itu ya. Ya boleh pakai itu. Bisa ya? Nanti jadi misalkan seminggu sekali nanti tetap ada acara pengajian, nanti minimal bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman Ibu yang di grup pengajian seperti itu. Pakai HP bisa ya Wak? Pakai laptop aku juga bisa. Dok. Iya, terus juga itu nanti buat pengajian. Kalau buat senamnya nanti juga lebih bagus lagi, nanti minimal ya 1 minggu sekali nanti yang acara ketemuannya seperti itu, nanti diajari gerakan-gerakannya. Atau juga kalau untuk olahraganya sendiri Bu Ulfi, seminggu itu minimal 3 kali. Jadi tidak perlu, kalau karena sudah faktor usia, tidak olahraga yang berat, tidak seperti itu, cukup senam lansia seperti itu kan sudah ada di YouTube, misalkan pas bukan acara dari puskesmasnya, atau juga bisa senam otak seperti itu ya gitu. Kalau untuk sekarang kegiatannya Bu Ulfi apa saja Bu, kalau dari pagi sampai sore seperti itu? Ya pagi saya nyiram tanaman itu dokter. Nah setelah itu ya saya buka-buka grup WA itu loh dok. Buka-buka grup WA. Yo misalnya waktunya duha ya saya duha sholat. Sore kadang dulu masih bisa tidur siang, sekarang udah nggak bisa dok karena pikiran saya itu ya itu. Terus malam juga saya masih buka-buka WA lagi karena terus nggak bisa tidur, ya udah saya masih buka-buka grup WA terus klik-klik gitu loh dok, ada berita-berita itu. Berarti kayaknya ini ya masih karena sendiri di rumah gitu, jadi banyak memegang ini HP gitu ya Bu Ulfi. Iya dokter. Jadi kalau saran dari saya, karena kondisinya Ibu Ulfi lagi seperti ini, ada keluhan juga sulit tidur gitu ya Mbak ya, nanti memang yang pertama mungkin sementara saja kayak kasih obat juga seperti itu ya. Obatnya nanti untuk mengurangi kecemasan sama membantu tidurnya gitu. Nah nanti yang kedua, karena ini juga biasanya berarti keluhannya memberat karena membaca-baca WA seperti itu sih Bu ya. Nah itu jadi sebaiknya Bu Ulfi ada yang menemani terus sementara ini di rumah. Iya, nanti bisa, kan rumahnya dekat, masih satu desa, mungkin ganti-gantian nginepnya atau seperti apa gitu ya. Jadi Mbak Wawanya juga bisa ngontrol ibunya untuk tidak membaca berita-berita yang bisa menimbulkan kecemasan. Misalkan kalau dari grup WA itu ya paling bukanya paling banyak sehari sekali gitu saja. Jadi tidak usah terlalu sering membacanya. Dan juga kalau memang ada grup yang itu tuh sering menyebarkan broadcast apa berita-berita seperti itu, ya nggak usah dibaca saja. Ibu membuka WA untuk menghubungi anaknya, teman-temannya seperti itu.
Nih, terus juga ini nanti saya ajarkan namanya teknik pasrah diri. Jadi ini semacam terapi relaksasi, Ibu. Jadi dilakukan kalau kok keluhannya itu kayak jadi mulai ada berdebar-debarnya atau mulai ada pikiran cemasnya seperti itu. Dok, itu tekniknya seperti apa itu, Dok? Nah, saya contohkan dulu ya, Bu ya, Mak ya. Nanti bisa sambil diikuti ya. Oh ya. Nih, pertama kalau mau melakukan teknik itu kita rileks dulu, duduk yang tenang dulu. Setelah itu berniat untuk mencoba untuk menenangkan diri, membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, kemudian tutup matanya, kemudian tarik nafas pelan-pelan sambil membaca istighfar dan dihayati artinya, tahan sekitar 10 detik, kemudian lepaskan perlahan, seolah pikiran-pikiran kecemasan ibu itu juga hilang pelan-pelan seperti itu, Ibu. Diulang, tarik nafas perlahan sambil baca istighfar, tahan, lepaskan pelan-pelan dari mulut nafasnya. Nah, coba Ibu Ulfi sekarang praktekkan. Lepaskan pelan-pelan nafasnya. Coba lagi. Lepaskan. Hilangkan kecemasannya Ibu, pikiran-pikirannya ikut terbuang bersama nafas yang keluar. Nah, sudah Ibu, hebat sekali. Gimana Ibu sekarang perasaannya? Sudah lebih lega, Dokter. Sudah lebih lega ya. Udah pintar sekali tadi mengikuti cara untuk teknik pasrah dirinya. Betul ya, Dokter. Betul, ya? iya. Jadi nanti ini bisa dilakukan kalau misalkan nih pemikiran-pikiran negatif Ibu yang gek-geknya itu atau was-wasnya itu muncul, bisa dilakukan seperti itu. Jadi selain kita merilekskan, kita juga sambil berzikir karena meminta kesembuhan dari Allah, seperti itu ya, Bu ya. Kemudian juga masih ada satu lagi, Bu. Sebenarnya ini caranya ini nanti saya berikan kertas. Nah, ini kan kita karena ini baru pertemuan pertama ya, biar besok kedepannya kita lebih bisa berdiskusi lagi. Ini ada kertas yang saya isinya ada tanggal, keluhan, pencetus, perilaku dan hasil. Nah, nanti misalkan nih Bu pas pagi-pagi kok tiba-tiba ngerasa cemas lagi seperti itu, nanti dituliskan, oh hari Senin jam 8 keluhan berdebar-debar, cemas, memikirkan apa gitu. Misalkan pencetusnya karena melihat berita di TV atau mendengar kabar apa gitu. Perilakunya misalkan saat itu Ibu berzikir teknik seperti tadi. Nah, itu hasilnya seperti apa? Apakah bisa mengurangi atau tidak? Seperti itu. Jadi setiap muncul ditulis gitu ya, Dok ya? Iya. Jadi nanti tujuannya ini nanti kalau pas pertemuan selanjutnya kita bisa berdiskusi. Jadi nanti saya juga minta bantuannya Mbak Wawa juga untuk mengontrol ibunya seperti itu ya, karena ibunya ini memang kalau orang yang sudah lanjut usia itu memang butuh dukungan, terutama dukungan dari keluarga dan juga teman-teman, sebenarnya teman-teman sebayanya ibu. Jadi nanti harus didukung terus ya Mbak ya. Nanti kalau misalkan jam berapa lagi keluhannya was-was memikirkan anak yang di Jakarta, kan pencetusnya karena melihat berita di Jakarta. Nah, terus perilakunya seperti apa? Mungkin Ibu bisa menghubungi anak yang di Jakarta. Nah, hasilnya nanti seperti apa? Nah, itu nanti setelah sekitar 2 minggu lagi ketemu, nanti kita diskusikan. Saya bisa baca catatannya Ibu Ulfi, oh ternyata yang cocok untuk Ibu Ulfi itu yang seperti ini. Nah, itu kan lebih nyaman untuk Bu Ulfi gitu ya, dan buat Mbak Owa juga nanti biar bisa mendampingi Ibu gitu. Nah,
Saya juga minta tolong ke Mbak Wawa untuk menghubungi kakak-kakaknya ya. Sebenarnya kan namanya orang tua mesti wajar memikirkan anak-anaknya yang jauh, apalagi kalau kadang tidak rutin memberikan kabar seperti itu. Iya dok, saya juga jarang nelfon ibu sih dok. Sama temen juga jarang dok, karena ngurusin anak di rumah itu. Jadi kalau buat nelfon tuh kadang sampai lupa gitu. Ya, kalau seorang ibu itu kan kalau mau menghubungi duluan kadang ada rasa khawatir jangan-jangan anak saya lagi sibuk. Jadi jadi ini saya minta tolong ke Mbak Wawa dan kakak-kakaknya nanti untuk bisa mungkin rutin setiap hari menghubungi ibunya, memberi kabar. Yang diceritakan jangan yang berat-berat, jangan yang ringan-ringan aja, yang ngobrol-ngobrol seperti kalau ketemu biasa. Jadi saya sampaikan ya dok ke kakak-kakak saya dok. Jadi terima kasih. Ini sementara cukup, mungkin ada yang mau ditanyakan Ibu, Mbak? Kira-kira kontrol lagi kapan ya dok, kesini lagi dok? Oke, baik. Nanti kalau untuk kontrolnya lagi bisa 2 minggu. Nanti 2 minggu lagi kontrol, atau kalau memang keluhannya memberat seperti itu. Misalkan kok dengan apa yang saya sampaikan tadi dan obatnya kok masih keluhannya malah masih memberat, nanti bisa datang lagi seperti itu. Nanti kita kesini lagi ya bu ya, 2 minggu lagi ya. Iya betul. Terima kasih banyak dokter. Iya, PR-nya akan saya sama-sama. kerjakan insyaallah. Iya, nanti semoga bisa membantu dan segera sehat kembali ya. Iya.